Kinabeba kawasan nukain Berobon wando mapermayan sise Ngora makorir makobe ose Kegiatan mahasiswa oleh Bapak Wakil Ketua 1 DPR Provinsi Papua Barat Bapak Petrus Makro SH pada hari ini tanggal 1 Juni sedih tanggal 1 Juni 2026 dan menghasilkan sebuah hal yang berguna bermanfaat bagi Sagen dalam reses kedua ini. Biarlah pertemuan ini dari awal sampai pada akhirnya kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita tahu bahwa nanti tanggal 18 Juni 2026 ada persaingan yang akan dilaksanakan di kota ini, kota Injil, kota kita ini. Mari kita ikut menjaga keamanan, ketertiban. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat dukungan doa dari kita semua, saya diberikan kepercayaan menjadi anggota DPRD. Puji Tuhan lagi saya menjadi wakil ketua DPRD. Tujuan yang pertama, kita anggota dewan diberikan tugas oleh negara untuk proses itu turun ke wilayah-wilayah dapil kita untuk mendapatkan masukan, informasi dan lain-lain yang ada di lingkungan ini dan disampaikan kepada kami untuk selanjutnya kami sampaikan ke yang berwenang yaitu pemerintah Provinsi Papua Barat. Jadi saya menanti dapat aspirasi dari kita semua untuk kita punya kepentingan Sagen. Kira-kira kita mau bikin dia bagaimana? Kita akan kedatangan tamu dari seluruh Indonesia. Mereka akan datang ke sini kurang lebih ada 8.000 orang. 8.000 pengikutnya mungkin ada sekitar 1.000 orang lebih. Dan ini akan banyak di kota ini. Nah, kota ini banyak orang di sini. Lalu kita sebagai pemilik kegiatan, kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah menjaga keamanan, menjaga ketertiban untuk pelaksanaan Mustarawih ini. Nah, bisa toh? Makanya saya selalu ketemu rapat dengan orang-orang, selalu bicara rapat dengan berpindah, selalu bicara Sagen ini daerah ini, Sagen ini daerah, saya selalu bilang Sagen dulu sampai sekarang Sagen sudah lain, Sagen sudah berubah, semua sudah mulai baik. Mudah-mudahan apa yang saya selalu bicara di sana itu menjadi kebenaran, bahwa apa yang orang curiga, apa yang orang bicara tentang Sagen ini tidak seperti yang berpikir. Sagen sekarang berubah. Ini ada yang mau disampaikan, silakan menyangkut kita mau kompleks ini mau bagaimana atau apa yang kita bisa bantu, nanti kita bantu. Saya kira itu saja, terima kasih. Shalom, selamat siang buat kita semua. Saya Indonesia di Gauntu. Saya RT 001 RW 005 Kelurahan Candi. Satu saja yang punya makna yang besar bagi kita semua, pandangan di lingkungan Sagen, khususnya jalan utama Yosudarso. Bapak, ketika Bapak lewat pada saat hujan, sampah itu berserakan di jalan utama Yosudarso, dikerok atau dibongkar, dibuat yang terbaik sehingga pembuangan itu lancar sampai ke pembuangan di Yosi. Karena kasihan warga saya yang paling di belakang polsek sangat menderita. Kenapa? Karena mereka tergenang dengan air naik sampai batas pinggang. Saya Ketua RT 1 RW 4. Saya dan punya warga siap untuk menjalankan keamanan dalam pelaksanaan menghadapi pelaksanaan Mustarawih nanti. Kami terkenal selama ini tentang kami punya peralatan kebersihan
seperti motor-motor roda 3, kemudian peralatan kebersihan lain seperti sapu, serok-serok. Berikut kami punya jalan-jalan poros itu sudah banyak yang rusak, berada cuci di dalam sangking sini. Jadi kami sangat membutuhkan kesehatan, terutama posyandu. Jadi itu pesan saya sampai ke Bogor, nanti itu harus kembali di rumah. Kalau rumah di sana ya, rumah tidak layak huni. Karena di dalam rumah itu nggak tiga kos dengan berbagai di dalam. Tapi akhirnya itu semua tidak baik-baik. Terjadilah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini. Saya tidak semua sudah tahu, itu tidak semua kenal. Bapak usahakan supaya rumah jangan kecil tapi rumah besar. Karena rumah-rumah di sini sering banyak yang rusak dan kali-kali berlaku. Dalam satu keluarga itu 5 sampai 4 kakak di dalam rumah itu. Di dalam kompleks yang ini banyak sekali contoh jalur-jalur yang rusak. Kalau boleh jalur-jalur yang rusak ini Bapak Ketua DPR, wakil 1 Ketua DPR bisa menurunkan bahan, terus bisa menurunkan alat. Nanti kita pemuda-pemuda di sini yang bisa bekerja, nanti bisa membantu untuk menyelesaikan proyek itu. Dari pemuda, kemarin itu ada banyak konflik dari kami pemuda, dan konflik ini terjadi di dalam lingkungan dan juga di luar lingkungan karena kita pemuda ini ada yang di pinggir-pinggir jalan, ada yang di trotoar, dan kita disebut dari luar dengan kita ini anak aibon. Jadi mungkin dari saya dan teman-teman semua ingin menyampaikan bahwa kita butuh seperti bentuk UMKM. Jadi dari 325 itu jalur masih dari tahun 2000 atau 99 itu sampai sekarang ini belum dirubah, belum direhab, belum bikin bagus. Untuk kegiatan besok kami pemuda RT 3 RW 5 dan dari pemuda Sanjeng siap untuk menjaga keamanan di setiap jalan. Tetap kami mendukung kegiatan ini. Saya dari kecil sampai besar tinggal di sana di dalam 38 kepala keluarga tinggal dalam satu rumah. Harus dijawab oleh pemerintah. Dalam hal ini beberapa DPR yang sekarang ini harus duduk dan bahas ini saja. Kalau tidak sampai generasi perlu saja tetap menjadi masalah. Suka tidak suka, mau tidak suka, atau bagaimana caranya saja harus dipecahkan. Tambang di Manokwari ini lagi buka. Dapat informasi banyak, kita punya saudara-saudara dari luar itu yang mau tabel ini tidak punya kewenangan apa-apa di Manokwari ini, datang bawa uang emas banyak-banyak bawa keluar. Kenapa ada kita yang selama ini kita lihat tadi, saudara saya tadi bilang dulu dia emperan, dia kata saja tentang itu ganja. Kenapa tidak bilang mereka itu dari tambang sana? Ini tanggung jawab pemerintah. Kalau ini sistem keamanan itu sudah diarahkan oleh pihak Polri itu, TNI Polri. TNI Polri kita tanyakan bahwa tidak ada pembinaan, tidak ada pembinaan bagaimana kita. Kami kerja sudah maksimal mungkin. Di Sanggen kita di titik berapa titik itu cetak batu saja. Dalam sisi itu perhatian manajemen ekonomi, kalau kita cetak batu di Sanggen ini saja, di dalam kota ini saja, saya jual teman-teman cek ada cetak batu dalam kota tidak? Pasti kalau mendapatkan batu pasti ke luar kota kita dapat. Kalau kita cetak batu di sini, saudara-saudara ya bawa batu dan itu punya lama saja. Kalau kita mau betul-betul bilang, pemerintah daerah itu peran penting untuk mensosialisasi kepada itu bawaan supaya mari kita bila kita punya anak-anak, mungkin batunya kita beli di mereka. Bagaimana itu maksudnya untuk mama-mama kan harus perhatikan tuh anak-anak ini karena juga butuh kasih sayang nih. Betul kan ya? Jadi kalau masalah untuk keamanan itu anak mungkin untuk orang-orang tua harus perhatikan juga anak-anak saja, itu yang paling penting. Kalau bisa masing-masing RT tidak buka punya pos penjagaan supaya apabila besok kita
siapa anak-anak mana yang mungkin bisa mau berdiri minum, mau beri palang-palang jalan. Oke, RT ini kau punya warga, kau atas kau punya warga. Tidak bagus RT lain. Kalau RT lain yang awasi berarti masalah tak bisa. Mereka selalu tes segala macam, mereka tidak pernah dapat. Lalu di saat mereka tidak pernah dapat itu, mereka akhirnya pengaruh sama teman-teman, baku minum di sana kemari, akhirnya membuat kacau. Jadi saya ini hanya masyarakat Bapak, kalau bisa anak pemuda-pemuda yang pengangguran yang sudah punya ijazah atau yang sudah punya yang sudah punya sekolah selesai, coba Bapak tolong tanggung jawab mereka punya masa depan, supaya kali ini tidak kacau dengan anak-anak yang begitu. Mereka yang tidak punya kerja, mereka yang membuat kacau di kompleks ini. Ini masalah pemuda-pemudi, itu bukan anak-anak ini, masa depan. Anak-anak ini banyak yang sudah tamat, belum punya kerja, akhirnya mereka tumpuk di pasar tingkat untuk menjaga parkiran. Anak-anak ini Bapak tolong perhatikan, Bapak sampaikan kepada pemerintah terkait, anak-anak ini harus dikasih gaji setiap bulan. Ada event nasional yang nanti besok kita akan jumpai, yaitu Pasparawai Nasional. Saya dengan kasih Kristus memohon kepada Bapak memfasilitasi kedua jemaat ini untuk juga terlibat dalam venue. Saya dari Jemaat Sion, Sekretaris Urusan dan Birokrasi siap menyurati panitia penyelenggara untuk siapkan venue khusus untuk susah. Saya Hengki Nakwan, mewakili pemuda yang ada di Kompleks Andin. Saya ingin menyampaikan ini menyangkut keamanan lingkungan ya. Yang pertama nih di antara kedua kompleks antara Sangin dengan Duit ini kan kemarin ada kasus pemotongan ya. Untuk masalah itu belum diselesaikan sampai saat ini. Yang saya pikirkan di sini nih, ini menyangkut apa? Soal besok, takutnya jangan nanti masalah ini belum diselesaikan. Terus besok kalau ketemu akhirnya kita mau berlempar lagi ke jalan. Nah mungkin bisa dari apa orang itu orang kedua pihak ini untuk bisa pegang tangan Jadi yang jelas itu setiap anggota DPR itu ada aspirasi. Aspirasi itu ada BBM-nya. Nah, kita di Papua Manokwari ini ada 12 anggota DPR yang berasal dari Dapil Manokwari. Nah, saya salah satu dari 12 orang itu. Cuma saya memulai banyak, jadi kita membagi-bagi seluruh Manokwari ini kasih sedikit-sedikit. Saya pas aspirasi kemarin saya ada bangun di beberapa rumah di Sangin situ dan di luar Sangin sini ada beberapa rumah. Tapi saya lewat air naik bawah di atas jalan dan di sini saya datang dulu untuk sampaikan bahwa di bagian pengen dan mungkin sampai ke gereja sana itu memang agak parah sedikit, belum mendapat perhatian serius. Artinya kan soal kecil kita akhirnya kan kita turun semua dari atas, dia lagi ke laut semua. Tapi di laut sana, di laut sana dia punya reaksi. Dan di bicara Gusrasa juga kan punya saluran kurang bagus. Jadi kita memang perlu mendapat perhatian karena dia punya provinsi. Dan itu menjadi saya akan berusaha untuk bagian itu Pak Ampun. Saya akan coba berusaha untuk itu. Karena itu dia sedikit membutuhkan perhatian yang serius. Jadi siap untuk amankan Pasparawai. Ya ini bagian yang kita harapkan. Jadi baik dari pemerintah dan kita sebagai orang tua, saya sebagai mantan mir, juga sebagai anggota DPR juga kita harapkan bahwa ketika seluruh elemen yang ada di Manokwari sini, kita yang ada sana sini dilibatkan diri dalam pengamanan itu pun sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh ketua anggota pemerintah tadi. Rukaian nanti diusahakan nanti ya tidak bisa menjawab semua, mungkin 1-2 kelompok, tapi diberikan dalam bentuk kelompok. Diberikan dalam bentuk kelompok. Tapi dari sini karena ini menjadi masalah yang
hampir sama di seluruh kemarin. Sekarang yang gampang itu subur, jadi nanti menjadi catatan. Terus yang berikutnya, memang ada pemikiran bahwa kita sudah harus lain bergeser sudah. Nanti untuk semua disangin cinta. Nah persoalan kita ada tempat tapi tempat jauh-jauh semua. Dan kita sudah biasa hidup di dalam kota ini, jadi kita pindah itu sedikit susah. Tapi coba kita berusaha untuk kalau memang ada tempat seperti itu lain pindah. Misalnya saya kepala suku di satu wilayah yang ada tambahan, saya panggil orang dari luar yang punya uang bertemu ke luar sini. Nah ini sekarang di jasa yang tentang itu orang-orang tertentu, jadi tambang ilegal. Nah sekarang pemerintah sedang berusaha untuk memberikan izin kepada mereka. Ketika izin itu keluar kepada mereka, maka semua orang bisa masuk. Sekarang masukin orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang saya punya eksavator, saya punya uang, saya tinggal pilih bahwa orang-orang dari sini bekerja. Tapi ketika diizinkan oleh pemerintah, maka kita juga bisa terlibat. Karena ini proyek ini disetujui oleh pemerintah. Jadi mudah-mudahan nanti kalau memang peraturan daerah untuk tambang ini dibuka, tapi pantau terus. Baik kalau begitu dan sudah buka, tolong bagian besar. Untuk bicara lokasi, alat cetak batu, dong kasih uang beli pasir, kasih uang untuk gaji, selesai kok kerja selesai. Tadi kan kita masih belajar, kalau dituntun terus dan dia belajar manajemen, itu belajar manajemen juga orang. Kamu dengar tadi secara tentang bapak pada bicara bapak bukan sah. Tidak tahu omongan saya bang. Kamu jangan marah-marah anak-anak orang ya. Jadi terima kasih buat Domingo sudah kasih mama dorang kamu saya anak-anak supaya anak-anak dorang juga saya lupa beberapa ketika bapak-bapak bicara anak-anak itu dengar. Sebentar kau kasih tahu siapa yang ya nama-nama korban-korban dan pelaku semua kita tahu, proses bagaimana kita tahu, betul selesaikan karena jangan ini menjadi isu yang sebenarnya diredakan oleh pemerintah. Ya, kita harus tahu sebenarnya kulit sendiri ini untuk selesaikan masalah berbeda. Jadi masalah lagi berputar, bicara kiamat kaget begini. Acara dalam bersangit ini seperti lebar lagi. Oke, saya kira begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak-Bapak itu. Begitu, jadi anak-anak semua kakak-kakak orang, saya bangga ketika saya datang kemari, kamu masih mau tertawa-tertawa buat saya. Saya naik mobil memang, mobil KKB itu kaca putih, dia terbaik kaca di dalam, jadi kalau KKB orang apa, kalau mobil jatuh orang terapor, jadi terima kasih kan terus apa mobil itu supaya mobil sama jadi kenali, karena dulu dia lewat dia terkasih berhenti, tapi saya mobil itu tetap, saya lihat kan tetap saya kasih keluar, saya buang suara saja, saya tak buang uang, tapi saya buang suara saja, itu lebih berharga daripada buang uang. Distrik Sekretaris, terima kasih Pak Dantranya, Pak Bisa, terima kasih, salam hormat buat Pak Dantranya, salam hormat buat Pak Distrik. Semua selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang terlibat biarlah Tuhan antar kami pulang menyertai kami dalam kesehatan dan keluarga kami masing-masing. Sukacita, damai dan sejahtera yang bersumber daripada Engkau adalah milik dan menjadi bagian dalam hidup kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.